selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya Cynthia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Unjuk rasa mahasiswa di Manokwari, Papua Barat berujung ricuh sehingga dibubarkan polisi. Pembakar kantor Bupati Jayapura diringkus polisi. Tidak terima diganti, belasan aparatur sipil negara di Mimika, Papua Tengah berunjuk rasa dan memblokade kantor. Unjuk rasa hak asasi manusia di Manokwari, Papua Barat berujung ricuh. Aparat kepolisian dan pengunjuk rasa saling bentrok di Jalan Amban, Manokwari. Bentrok terjadi ketika polisi membubarkan mahasiswa yang berunjuk rasa menggunakan gas air mata karena massa mulai mengganggu ketertiban umum. Dalam insiden tersebut, 2 demonstran diamankan ke Mapolresta Manokwari, sementara 2 orang polisi mengalami luka-luka terkena lemparan batu dari pengunjuk rasa. Kapolresta Manokwari Rifadin Beni Simangunsong mengaku sudah mengupayakan negosiasi namun tidak ditanggapi pengunjuk rasa. Kami terpaksa mengambil tindakan agak tegas dan terukur karena mereka sudah menutup akses jalan sama sekali. Mereka sudah kami arahkan untuk menggunakan sebagian jalan, tapi mereka memaksa harus menutup. Itu tadi alasan kami untuk melakukan tindakan tegas dan terukur. Kalau isi suratnya yang Kemenkumham nanti silakan koordinasi sama Kemenkumham aja, karena kami tidak mengakomodir itu. Tadi lebih baik nanti jelasnya tanyakan saja, karena mereka berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi yang dianggap mereka melakukan pelanggaran HAM yang bukan di Papua Barat, tapi di Papua. Nah, seharusnya mereka kalau memang bijak kan membuktikan itu ya silakan dengan cara-cara yang benar. Ada berapa yang diamankan? Sementara 2, karena anggota kami yang korban juga 2, karena lemparan. Iya. Itu sementara kami proses hukum, karena mereka melakukan pelemparan. Itu ada videonya kami, ada bukti. Kemudian mereka menuntut untuk tahanan yang 2 orang itu dilepas, kalau tidak mereka akan turun lagi. Bagaimana? Silakan saja. Yang penting mereka harus ikut arahan kita. Maksudnya kalau mereka meminta orangnya untuk dibebaskan dengan cara yang bagaimana? Kalau mereka mau mengancam saya nggak takut lah. Saya kan di sini mewakili negara, bukan pribadi. Tapi kalau memang dia mau meminta itu, ikut juga dengan ketentuan bagaimana cara-cara melakukan aksi demonstrasi, ya tidak ada masalah. Kita nanti suruh buat pernyataan, silakan, tidak ada masalah. Kami kan terbuka juga. Polisi menghimbau mahasiswa mengurus izin sebelum berunjuk rasa. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Tim SAR Pos Kaimana, Papua Barat berhasil mengevakuasi 23 penumpang longboat yang terombang-ambing di perairan Kaimana. 23 penumpang kapal ini bertolak dari Kampung Yorana ke Simora, Kaimana, Papua Barat sekitar pukul 3 dini hari. Namun baru 2 jam perjalanan, mesin kapal mati karena kehabisan bensin. Kapal pun terombang-ambing di tengah laut. Kantor tim SAR yang mendapat laporan bergerak ke lokasi untuk membantu ke-23 penumpang. Menggerakkan 1 unit LCR mengarah ke lokasi, yaitu di mana lokasi yang sudah diketahui karena kita berkoordinasi langsung dan komunikasi langsung antara tim pencari maupun korban. Diinformasikan bahwa longboat ini bertolak pada pukul 3 dini hari dan treble mesin pada pukul 5 dini hari atau pagi tadi. Dan kami menerima informasi pada pukul 9 lewat dan langsung memberangkatkan tim. Dengan durasi kurang lebih 25 atau 30 menit, kami sudah mengarah ke lokasi dan tim SAR gabungan berhasil menemukan ke 23 korban di atas longboat yang terapung-apung, yang menunggu bantuan. Dan puji syukur semua korban dalam keadaan sehat, selamat, walaupun kelihatan ada yang lemas.
menindaklanjuti hal tersebut hasil komunikasi dengan operator mesin bahwa mereka kehabisan BBM. Dan kami memastikan lagi sehingga bisa mensupport BBM tambahan untuk mengarah ke Kaimana. Dan setelah mereka bergerak, motoris bisa mengendalikan lombu tersebut dan kembali ke Kaimana atau mengarah ke Kaimana, baru tim SAR gabungan mulai kembali ke Posar Kaimana. Ketika tim SAR tiba, seluruh penumpang dalam keadaan selamat. Tim SAR memberikan bensin agar mesin kapal hidup kembali dan longboat bisa melanjutkan perjalanan ke daerah tujuan. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. PT Pelni akan menambah jadwal pelayaran kapal perintis menjadi 2 kali seminggu untuk melayani arus mudik warga Merauke, Papua Selatan ke kawasan terjauh dan terluar. Pelni memprediksi arus mudik ke kawasan terluar tahun ini melonjak hingga 80% pada 17 Desember mendatang dengan tujuan Pulau Kimam, Wanam, Ilwayap, dan Tabonji. Pelni beralasan 1 kali pelayaran ke kawasan pulau terluar tidak maksimal dan dikhawatirkan banyak warga yang tidak bisa merayakan Natal dan Tahun Baru bersama keluarga dan kerabat. Saat ini Pelni memiliki 2 kapal perintis yang melayani pelayaran antar pulau, yakni KM Sabuk Nusantara 47 dan KM Sabuk Nusantara 53. Untuk tambahan seat menjelang Nataru kita masih dalam proses pengajuan ke kementerian Pak ya, jadi memang kita belum pastikan berapa banyak nanti kuota tambahan dispensasinya. Akan untuk armada kapal perintis itu ada 2 kapal Nusantara Sabuk Nusantara 47 dan KM Sabuk Nusantara 53. Untuk menyambut liburan Natal dan Tahun Baru, Satlantas Polres Merauke meningkatkan razia dan patroli agar masyarakat bisa menikmati liburan panjang. Namun, Kasatlantas Polres Merauke, AKP Novi Gultom, meminta masyarakat tetap waspada karena penerangan jalan di Merauke sangat minim, serta jalan yang licin saat musim hujan. Seperti kita melaksanakan kegiatan hunting bagi pelanggar-pelanggaran sehingga untuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas. Dan nantinya pun mungkin di tanggal sekitar 20, 21 menjelang Natal mungkin di mana anak sekolah sudah libur ya, kami juga meningkatkan patroli di daerah-daerah di mana yang memang daerah yang rawan laka ataupun rawan kemacetan ataupun kepadatan arus lalu lintas. Kami tetap menghimbau pada masyarakat ya yang apabila mungkin perjalanan jauh yang antar distrik ya, mungkin dari Merauke menuju Tanah Miring, Kurik, Bupul, Muting sampai mungkin Sota sampai dengan nanti mungkin ke Kabupaten Bovendigul, kami menyampaikan kepada masyarakat menghimbau agar tetap menjaga keselamatan dalam berlalu lintas, terus tetap safety dalam berkendara seperti ya mungkin menggunakan helm, terus dicek juga safety dalam dirinya, safety untuk kendaraan juga safety, dicek juga kendaraannya yaitu sehat dalam rangka ya kita lihat kondisi bannya dalam keadaan sehat juga, terus rem dan segala macamnya harus dicek apabila berkendara di luar daripada kota Merauke, karena memang untuk di jalan menuju luar kota Merauke juga masih banyak terdapat jalan-jalan yang rusak, itu yang pertama ya. Yang kedua itu penerangan yang sangat kurang ya, kita bisa lihat sendiri, jadi sehingga memang mungkin kendaraannya juga harus dicek juga lampunya, jadi sehingga pada saat berkendara bisa aman selamat sampai dengan tujuan. Masyarakat Merauke akan menyambut Natal dan Tahun Baru dan selama libur panjang biasanya dimanfaatkan warga untuk bepergian jarak jauh. Polisi menghimbau untuk memperhatikan kondisi rem kendaraan, lampu, dan ban mobil. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.